Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Pojok Semansa. Perkenalkan, nama saya Amira Mesa Putri. Nah, di podcast kita kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Nah, kepo kan siapa orangnya? Yuk kita kenalan. Halo Mas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam pemirsa Pojok Semansa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rajendra Amar Bakhtiar, biasa dipanggil Amar, Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Mbaknya? Ya, saya izin perkenalkan diri. Saya Rara Arimbi Gita Atmojo, biasa dipanggil Arimbi. Saya Paskibraka Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Jadi mereka ini adalah Paskibraka Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari Pamekasan. Dan tentunya siswa dan siswi SMN 1 Pamekasan nih. Hebat banget kalian, apa kabar? Baik, Alhamdulillah alhamdulillah. baik. Kamu juga gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Nah, mulai kapan sih kalian tertarik sama Paskibraka? Kalau saya sendiri, saya mulai kecil itu suka lihat Paskibraka di TV ketika 17 Agustus dan berharap suatu hari saya pengen jadi seperti mereka. Nah, mulai situ saya mempunyai niat untuk menjadi seorang Paskibraka ketika sudah SMA nanti. Ya, Alhamdulillah, siap. sekarang udah kesampaian. Alhamdulillah. Kalau Mbak Arimbi, Ya, ada tepatnya 3 tahun yang lalu. Waktu itu saya belum kenal Paskibraka sama sekali. Tapi ketika kakak tertua saya, abang saya menjadi Paskibraka Kabupaten Pamekasan, saya jadi termotivasi untuk menjadi seorang Paskibraka. Akhirnya alhamdulillah di tahun 2022 ini saya terpilih sebagai Paskibraka Provinsi Jawa Timur. oke, baik banget ya kalian. Terus bagaimana sih perjalanan kalian sampai bisa berangkat ke provinsi? Mulai dari saya dulu ya. Ya. Jadi kalau saya sih untuk menjadi seorang Paskibraka itu pertama di sekolah ini saya mengikuti ekstrakurikuler Geribra, yaitu gerakan pengibar bendera. Itu di sana kita dilatih langsung oleh senior-senior dari PPI, Purna Paskibraka Indonesia, yang melatih kami untuk PBB, gerakan dasar PBB, lalu cara bersikap menjadi seorang Paskibraka. Nah, di situ kedisiplinan kami juga dibentuk, jiwa korsa segala macam ada di ekstrakurikuler Hebat Geribra. banget ya ekstra kita bergeribra. Kalau dari Mbak Rimbi, gimana bisa sampai ke provinsi? Sama seperti Amar, saya pas waktu awal masuk SMA juga karena sudah tertarik dengan Paskibraka, akhirnya saya ikut ekstrakurikuler Geribra. Di sana kami diajarkan apa itu Paskibraka, bagaimana PBB yang baik dan juga kedisiplinan. Juga diajarkan oleh abang-abang dan kakak-kakak senior. Oke, perasaannya kalian gimana sih bisa sampai ke provinsi? Perasaan saya bisa sampai ke tingkat provinsi ini sangatlah senang sekali karena saya bisa mewakili Kabupaten Pamekasan, mewakili nama sekolah saya SMA Negeri 1 Pamekasan, nama baik keluarga saya, lalu menjadi seorang pengibar bendera pusaka di tingkat Jawa Timur. Alhamdulillah. Kalau orang tua gimana nih perasaannya pas kalian dengar kalian berangkat ke provinsi? Wah, sangat-sangat bersyukur sekali karena kesempatan ini hanya datang di tahun ini saja dan di tahun depan gak akan bisa terulang Ya, lagi. jadi cuma satu kali ya, Iya. seumur hidup. Seumur hidup cuma satu kali dan gak semua orang punya kesempatan seperti yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah berat gitu orang tua kalian melepas kalian pas mau di karantina? Ya, awalnya berat. Ya berat ya, biasa anak mama terus jadi di karantina tanpa semuanya itu. Ya. Kriteria bisa menjadi paski provinsi itu apaan nih? Kalau kriteria itu pastinya tinggi badan yang mencukupi. Kalau putra itu 175 cm, lalu mempunyai berat badan yang ideal serta fisik yang prima. Oh gitu, berat banget ya. Jelas kalau aku itu udah gak kuat. Kalau mbak yang cewek sama ya juga? Kalau ya? yang perempuan tingginya minimal 165 cm. 165, berat badan ideal ya. Ideal juga. Kalau saya sudah pasti jauh dari situ ya. Jadi gak bisa nih. Sebenarnya dulu pernah suka sih, tapi sekarang ya. Terus kalian di sana dapat ilmu apaan ya? Kalau ilmu itu pastinya kedisiplinan dan cara menjawab yang baik dan benar secara tegas, lalu
Di situ kami mendapatkan banyak pengalaman, mulai dari cara makan, lalu attitude pasti Itu itu. lebih utama ya. Ya, kami dididik buat nggak cengengesan di situ. Jadi siapapun lawan bicaranya itu tatap matanya katanya. Jadi gak ada lawak-lawakan ya. di sana. Ada. Kalau di situ semuanya serba disiplin, serba tegas. Oke, siap. Dari sertifikat itu katanya bisa dibuat buat apa itu namanya? Kayak mendaftar angkatan gitu Ya, tuh dan kayak sebagainya. Akmil dan Akpol itu sertifikatnya bisa dipakai. Kayak lebih diperhatikan ya. Ya, Kesan selama di karantina gimana nih? Kesan selama di karantina pastinya sangatlah berbeda dengan kehidupan sehari-hari saya sebagai seorang pelajar, di mana ketika sudah sampai rumah tinggal mandi, ganti baju, kerjakan tugas, lalu istirahat. Kalau di sana itu sama sekali berbeda. Jadi kami tuntut untuk bangun pagi, disiplin, lalu sholat berjamaah itu ketika sholat subuh, habis itu kami latihan. Setelah latihan pagi itu makan untuk sarapan, lalu kami kembali ke asrama untuk bersih diri. Siang kami latihan lagi sampai sore. Nah, di situ sore kembali lagi ke asrama untuk bersih diri. Lalu kira-kira setelah Isya itu ada materi malam. Oke, materi malam itu dapat apa aja sih ilmunya kalian? banyak ya, mulai dari materi wawasan kebangsaan seperti sejarahnya bendera merah putih, terus juga ada tentang radikalisme kalau saya ingat itu, dan juga ada materi tentang kesehatan seperti gimana cara ngatasi dehidrasi dan juga cara ngatasi kelelahan gitu juga dijelaskan. Diajarkan juga. Iya. Menurut kalian materi apa sih yang paling susah? Kalau materi itu sebenarnya di situ nggak ada yang susah untuk dipahami ya, cuma itu lebih ke diri kita sendiri aja gimana Ya, cara nangkepnya gimana Nah, dan semua materi yang diberikan pada materi malam itu sangat berguna di kehidupan karantina kami itu. Dalam 12 hari kami bisa menerapkannya. Oh, 12 hari ya, Iya. kayak isolasi mandiri. Iya. Terus setiap hari sama 12 hari itu kayak gitu ya? Iya. Iya, sangat Setiap terjadwal. Gimana, bosen nggak kalian? Kalau rasa bosan itu awalnya ada, cuma ketika sering berjalannya waktu, kami sudah bisa membiasakan diri, yaitu mengisi waktu senggang kami itu dengan hal-hal yang berguna, seperti kalau saya misalnya baca Al-Quran gitu kalau di kamar. Karena Siap. HP pribadi tuh disita kalau di situ. Gak ada game remi gitu? Gak Atau ada. nggak Nggak boleh. Nggak boleh. Gak ada ya. Nggak boleh. Aduh, jadi kayak boring banget ya. Bisa Iya. cuma baca Al-Quran, baca novel gitu baru. Ya, Gak ada ya. Gak bawa buku. bisa ngobrol sama temen tanpa sibuk dengan HP itu another level of happiness gitu. Iya, asik. Gak pernah ya kita yang kayak gitu. Iya, biasanya kan anak seumuran kita ini kalau sudah ngumpul sama teman-temannya di Tetep satu aja HP. iya, HP gitu. Ya, jadi enak ya kayak Iya. gitu ya. Jadi lebih banyak punya teman baru. Iya. Kan kalian kan dari luar-luar semua ya Iya. teman-temannya. Dari banyaknya kabupaten kota dan setiap perwakilannya itu ngasih kesan yang berbeda sama kita. Orang-orangnya Beda dengan orang, beda. kesan sifat, kesan pertama yang berbeda-beda, cara berkenalannya juga beda-beda. Kayak Iya. mau kenal seseorang itu biasanya terjadi hal unik gitu loh. Pernah gak sih kesel gitu sama temen gedek gitu? Iya, pasti Pernah, pernah ya. ya. Karena emang kelakuannya yang udah dari sananya kayak ngeselin, udah kita gak bisa apa-apa. Iya. Bermacam-macam ya Iya. orang di sana. Jadi di situ kita kan juga dituntut untuk tidak apatis. Iya. Tidak apatis itu Tidak egois. tidak egois, Ya. semacam tidak egois, lalu memikirkan satu sama lain begitu. Ya, Kita jadi kompak banget. ya harus kompak kemanapun itu. Kita kalau mau pindah tempat dari misal dari asrama hendak ke ruang makan atau dari ruang makan hendak ke lapangan itu kami menyanyikan Yel bersama gitu. Jadi mau pindah tempat Iya. itu pasti Bareng-bareng gitu iya. ya. Seru banget kayaknya. Ya seru. Ya boring seru.
Kalau kalian ada rasa nervous gak sih selama di karantina, kepikiran nanti hari H gimana nih? Gitu. Iya pastinya ada, karena deg-degan banget mau deg-degan. pengibaran di Takut depan banyak orang. Ada gagal, Iya. gitu. Aku aja di sini nervous loh, apalagi kalian yang di sana. Terus ada nggak pelatih yang marah-marah gitu? Tentunya ada yang paling sering marah-marah. Ada Rata-rata gitu ya? Iya, tapi ada juga yang emang lucu orangnya, gampang diajak bercanda. Ya. Kalau kalian ngobrolin apa aja sih sesama temen sekamar gitu? Kalau sama teman sekamar ya paling kayak pengalaman kita hari ini, cerita-cerita. Oh ya, aku tadi ini loh dapat tips ini dari pelatih. Wah, tadi aku dimarahin karena aku tadi membuat salah. Misalnya kayak langkah kurang tinggi atau tempoku nggak sama. Lalu udah dibenerin sama pelatih ini. Pelatihnya yang ini baik, pelatih yang itu galak. Tapi mereka semua membentuk kami sampai jadi seperti ini. Gitu. Ya. Kalau pas hari H ini pasti siap-siapnya lebih prepare lagi ya. Iya, Sangat. benar. Mana mulai dari pagi banget nih Iya. prepare-nya. Pertama yang Putri harus bangun jam 2 pagi untuk dirias mukanya. Iya. Ya, lebih dirapikan lagi, pakai baju PDU seperti ini. Ya. Jadi emang bener-bener dilatih ya. Setelah hari H itu gimana sih? Pas keluar dari karantina itu? Lega sekali. Lega rasanya. sekali kami sudah menjalankan tugas kami dengan baik. Kami merasa bangga. Alhamdulillah orang-orang yang menyaksikan kami juga pasti turut senang karena berjalannya tugas kami dengan baik. Apalagi kedua orang tua itu pasti menantikan kami berdua pulang gitu kan. Dan alhamdulillah berjalan lancar ya. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Mungkin ada motivasi dari kalian untuk pemirsa Pojok Semansa yang bisa memotivasi semuanya. Mulai dari Amar. Iya. Jadi motivasi saya untuk hari ini, ketika kamu sudah mempunyai satu tujuan, satu pencapaian, atau kamu ingin mencapai sesuatu, goals, itu kamu jangan berhenti untuk menggapai satu tujuan ini. Apapun kamu harus berikan untuk mencapai tujuan ini. Karena ketika kamu sudah mencapainya, itu ada rasa bangga yang gak bisa dijelaskan. Pasti rasanya di dada itu semangatmu tambah tinggi karena kamu punya satu motivasi itu. Jadikan itu sebuah motivasi dalam hidupmu. Bagaimanapun saya harus mencapai tujuan ini. Begitu. Siap. Kalau dari Mbak Arimbi, Kalau dari saya ingat motivasi dari pelatih saya, yaitu setiap langkahmu adalah masa lalu. Jadi kalau kamu ingin melakukan sesuatu, lakukanlah dengan yakin dan sungguh-sungguh supaya tidak menyesal nanti di masa depan. oke, mungkin ada ucapan terima kasih buat orang tua kalian, pelatih kalian. Iya. Bisa. Pertama-tama pastinya untuk orang tua saya. Kedua orang tua saya ini awalnya pasti sangat berat untuk melepas saya ke karantina karena akan lama tak bertemu, 2 minggu. Ya biasanya Amar anak mama banget. Halo mama. Terima kasih tak henti-hentinya mendoakan saya selama di karantina. Alhamdulillah selalu lancar di situ dan saya sehat terus berkat doa dari kedua orang tua saya. Terima kasih juga untuk kakak, abang, senior dari Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Pamekasan yang tanpa mereka saya tidak akan bisa sejauh ini karena mereka yang membentuk dasar-dasar PBB saya, kedisiplinan saya, sikap saya semenjak bergabung sejak saya dilatih mereka saya berubah hampir 180 derajat mulai dari yang cengengesan Ya sekarang udah jadi disiplin banget ya. Ya. alhamdulillah. Lalu yang terakhir untuk pelatih dari Kabupaten Pamekasan maupun yang berada di Provinsi Jawa Timur, terima kasih atas semua bimbingannya. Terima kasih sudah pernah mengoreksi kami. Terima kasih atas semua tips-tips dalam BBB-nya, motivasinya, semuanya. Terima kasih pokoknya. Oke, kalau dari Mbak Arimbi, Ya, sama seperti Amar, yang pertama dari saya untuk orang tua, terima kasih banyak sudah mendukung saya, mendoakan saya selama di karantina, menjalankan tugas
negara untuk mengibarkan bendera merah putih di Gedung salut Gerahadi. banget. Iya, juga kepada abang kakak senior PPI Kabupaten Pamekasan dan Provinsi Jawa Timur, dan juga pelatih yang sudah melatih saya, pelatih kami semua untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di Gedung Gerahadi. Oke, terima kasih Mas Amar dan Mbak Arimbi motivasinya, dan juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Pojok Semansa. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel Semansa. Semoga pesan Mas Amar dan Mbak Arimbi tadi bisa menjadi motivasi bagi pemirsa Pojok Semansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.